Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Santi Anggowa, jurusan Biologi, Program Studi Pendidikan Biologi kelas B, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo. Sebelumnya, pasti teman-teman sudah tahu apa sih pengertian dari ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terdiri atas komponen-komponen yang saling berintegrasi sehingga membentuk suatu kesatuan. Ekosistem ini terdiri atas komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi membentuk kesatuan yang teratur. Dalam hal ini lebih mengarah pada ekosistem hutan. Hutan sebagai ekosistem yang tidak dapat dipisahkan. Di dalamnya terdapat salah satu fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai penyimpanan air dan mengatur peredaran air atau mata air. Mana ya sistem interaksi antara komponen biotik dan abiotik? Nah, interaksi antara komponen biotik dan abiotik membentuk ekosistem. Hubungan antara organisme dengan lingkungannya menyebabkan terjadinya aliran energi dalam sistem itu. Selain aliran energi, di dalam ekosistem terdapat juga struktur atau tingkat trofik, keanekaragaman biotik, serta siklus materi. Komponen biotik banyak dipengaruhi oleh komponen abiotik. Tumbuhan sangat bergantung keberadaan dan pertumbuhannya dari tanah air, udara, tempat hidupnya. Jenis tanaman tertentu dapat tumbuh dengan baik pada kondisi tanah tertentu. Sebaliknya, komponen abiotik juga dipengaruhi oleh komponen biotik. Keberadaan tumbuhan mempengaruhi kondisi tanah, air, dan udara di sekitarnya. Banyaknya tumbuhan membuat tanah menjadi gembur dan dapat menyimpan air lebih banyak, serta membuat udara menjadi sejuk. Organisme lainnya seperti cacing juga mampu menggemburkan tanah, menghancurkan sampah atau daun dan menjadikan pengudaraan tanah menjadi lebih baik, sehingga semua dapat menyuburkan tanah. Teman-teman, kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama, interaksi antar komponen abiotik. Di alam, antar komponen abiotik juga saling berinteraksi. Komponen abiotik dapat memengaruhi komponen abiotik lain secara timbal balik. Proses pelapukan batuan dipengaruhi oleh cuaca dan iklim. Cuaca dan iklim juga memengaruhi keberadaan air di suatu wilayah. Suhu udara di suatu tempat dalam kadar tertentu dipengaruhi oleh warna batuan. Kandungan mineral dalam air juga dipengaruhi oleh batuan dan tanah yang dilaluinya. Selanjutnya, contoh lain jika intensitas cahaya matahari yang mengenai suatu perairan meningkat, dapat mengakibatkan laju penguapan meningkat. Dari peristiwa tersebut terbentuklah awan yang apabila dalam jumlah banyak dapat menghalangi sinar matahari ke bumi, sehingga intensitas cahaya matahari ke bumi berkurang. Di samping juga dapat menyebabkan air hujan kembali ke perairan. Selanjutnya yang kedua, interaksi antar komponen biotik. Di alam, antar komponen biotik juga terjadi interaksi. Interaksi tersebut dapat terjadi antar organisme, populasi maupun komunitas. Interaksi antar organisme yaitu makhluk hidup hakikatnya selalu bergantung kepada makhluk hidup yang lain. Tiap individu akan selalu berhubungan dengan individu yang lain, yang sejenis atau lain jenis, baik individu dalam satu populasi atau individu dari populasi lain. Interaksi demikian banyak kita lihat di sekitar kita. Interaksi antar organisme dapat dikategorikan pertama, netralisme. Netralisme adalah interaksi antar dua jenis organisme yang tidak saling memengaruhi meskipun makhluk hidup tersebut berada dalam habitat yang sama. Hubungan tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat yang sama yang bersifat tidak menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak, serta terjadi perbedaan dalam jenis asupan pakannya disebut netral. Contohnya interaksi antara kucing dan ayam di kebun sebagaimana terlihat dalam gambar 1. Selanjutnya, ini merupakan contoh dari interaksi antara ayam dan kucing di kebun.
Gambar 1 ini menunjukkan bahwa interaksi antar kucing dan ayam yang saling tidak mengganggu dalam kehidupan berkomunitas, sehingga kehidupannya penuh kedamaian dalam ekosistem. Itulah hubungan antara interaksi antara kucing dan ayam. Selanjutnya yang kedua yaitu predasi. Predasi adalah hubungan antara mangsa dan pemangsa atau predator. Hubungan ini sangat erat sebab tanpa mangsa, predator tak dapat hidup. Sebaliknya, predator juga berfungsi sebagai pengontrol populasi mangsa. Contoh, singa dengan mangsanya yaitu kijang, rusa dan burung hantu dengan tikus. Lebih jelasnya lagi dapat disajikan dalam gambar berikut. Baik, selanjutnya ini adalah contoh dari gambar 2 yang menunjukkan bahwa betapa sadis dan tenangnya komunitas yang dominan dalam suatu ekosistem dalam kehidupan dan mempertahankan hidup di alam yang menjadi kawasan penguasaannya. Selanjutnya yaitu pokok pembahasan kedua yaitu apa sih itu aliran energi. Aliran energi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu kerja. Energi diperoleh organisme dari makanan yang dikonsumsinya dan dipergunakan untuk aktivitas hidupnya. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama kehidupan. Kita telah mengenal energi yang masuk ke dalam jaring-jaring kehidupan mulai dari produsen. Pada umumnya, produsen adalah organisme yang berfotosintesis. Selanjutnya, kita masuk pada siklus materi. Energi yang menjadi penggerak sistem kehidupan dari hampir semua makhluk hidup berasal dari matahari. Sedangkan matahari untuk membangun tubuh organisme berasal dari bumi. Oleh karena itu, setiap organisme terdiri dari materi yang juga menjadi bagian dari bumi. Biasanya beberapa unsur terdapat atau terpaut bersama dalam suatu senyawa kimia. Selanjutnya yang terakhir yaitu siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia atau yang biasa disebut dengan siklus organik-anorganik adalah siklus unsur-unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke komponen biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Siklus unsur-unsur tersebut tidak hanya melalui organisme, tetapi juga melibatkan reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik, sehingga disebut siklus biogeokimia. Siklus ini terdiri atas siklus air, siklus oksigen, siklus karbon, siklus nitrogen, dan siklus sulfur. Sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum